Oke, kita mulai untuk kegiatannya. Jadi untuk materi litosfer itu adalah materi yang bicara mengenai kerak bumi, bicara mengenai lapisan yang berhubungan dengan kerak bumi, seperti itu. Nah, di dalam silabus geografi, materi yang berhubungan dengan kerak bumi itu adalah materi geomorfologi dan geologi, seperti itu. Jadi untuk ada 2 bab ya. Cuman kalau dalam di dalam silabusnya sendiri itu cuman ada materi tentang geomorfologi. Tetapi sebenarnya untuk memahami geomorfologi ini, teman-teman harus belajar dulu tentang geologi, seperti itu. Ya, di sini kita akan coba untuk bahas kedua ilmu ini ya, tentang geologi dan geomorfologinya. Ini mari saja langsung saja kita mulai dari materi geologi. Hmm, ya, kita mulai ya. Materi geologi yang pertama yang umumnya teman-teman perlu pahami itu adalah bicara mengenai struktur interior bumi, bicara mengenai isi dari bumi itu sendiri, seperti itu. Jadi struktur interior bumi ini terdiri dari terdiri dari 2 tipe ya. Jadi kita untuk memahami bagaimana lapisan-lapisan yang menyusun interior bumi itu dapat kita pahami dalam 2 kategori. Yang pertama itu adalah struktur interior bumi berdasarkan komposisi penyusun lapisan-lapisannya. Berdasarkan komposisi penyusun lapisannya, maka terdapat 2 lapisan interior bumi, terdapat 3 lapisan interior bumi. Yang pertama itu adalah kerak bumi. Nah, kerak bumi ini yang sebenarnya itu yang kita sebut sebagai litosfer, ya, lapisan lito. Karena literal lito itu kan batu ya. Nah, kerak bumi itu memang disusun oleh batu seperti itu. Jadi dia adalah lapisan batu. Untuk kerak bumi sendiri, dia secara komposisi terdiri dari lapisan silika aluminium dan silika magnesium. Kalau misalnya kerak bumi yang samudra, maka dia terdiri dari komposisi silika magnesium, sementara yang benua adalah silika aluminium. Lalu lapisan kedua adalah lapisan mantel. Yang ini ya, lapisan mantel. Ya, lapisan mantel sendiri adalah lapisan yang disusun oleh material berupa silika oksida secara umum. Nanti silika oksida ini akan akan bercampur dengan mineral-mineral yang lain, tapi secara umum memang mineral utamanya adalah mineral silika oksida, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada lapisan inti. Ya, untuk lapisan inti ini disusun oleh material berupa besi, perum ya, dan nikel. Nah, ini adalah pembagian struktur interior bumi yang didasarkan atas komposisinya. Lalu kita lihat juga ada pembagian struktur interior bumi yang didasarkan atas sifat mekaniknya. Nah, sifat mekanik ini maksudnya adalah karakteristik fisik dari lapisan bumi. Nanti sifat mekanik ini itu diketahui dari bagaimana rambatan gelombang gempa
pada setiap lapisan yang ada di dalam bumi, seperti itu. Nah, berdasarkan sifat mekaniknya, maka terdapat beberapa lapisan bumi. Mulai dari lapisan yang luar, lapisan terluar itu kita sebut sebagai lapisan litosfer. Litosfer ini merupakan lapisan bumi yang memiliki sifat mekanik yang kita sebut sebagai sifat yang rigid. Sifat rigid ini adalah sifat yang memiliki sifat yang dia keras dan mudah patah, seperti itu. Nah, itu rigid. Dia keras dan mudah patah. Kemudian ada lagi lapisan astenosfer. Untuk lapisan astenosfer, ini adalah lapisan yang memiliki sifat plastis. Ya, sifatnya plastis ya di sini ya. Sifatnya plastis. Kemudian ada lagi mesosfer. Mesosfer sendiri adalah lapisan interbumi dengan sifat yang solid. Jadi mesosfer ini dia solid. Kemudian ada lagi outer core atau inti luar. Inti luar sendiri memiliki sifat yang liquid. Nah, liquid ini berarti dia cair. Lalu yang terakhir adalah inner core. Inner core ini sifatnya solid, padat. Seperti itu. Nah, ini mengapa pada lapisan inti terdapat yang satu bersifat liquid, satu bersifat solid, soalnya ada perbedaan tekanan di situ. Jadi materialnya sama tapi tekanan yang berbeda, maka fasenya juga berbeda nantinya. Begitupun dengan mesosfer dan astenosfer, walaupun mereka ini sama-sama bagian dari mantel, tapi mengapa mesosfer ini solid sementara astenosfer ini plastis? Karena perbedaan tekanan dengan material yang hampir sama, seperti itu. Nah, kemudian dalam mengidentifikasi lapisan-lapisan bumi, beberapa metode yang digunakan itu salah satunya adalah gelombang analisis seismik. Analisis gelombang seismik ini maksudnya analisis gelombang gempa. Nah, gelombang gempa sendiri itu merambat di dalam interior bumi dan akan menunjukkan perbedaan kecepatan rambatan ketika melalui fase-fase yang berbeda. Di sini kita bisa lihat sebentar ya. Mana ini? Oh. Ya. Jadi ini teman-teman bisa perhatikan ini adalah gambar dari bagaimana gelombang seismik itu merambat di dalam bumi, seperti itu. Bisa kita lihat gelombang seismik sendiri itu terdiri dari dua jenis gelombang. Yang pertama adalah gelombang badan
Yang kedua adalah gelombang permukaan. Gelombang badan itu adalah atau body wave ya. Dia adalah gelombang gempa yang merambat di dalam bumi. Dan gelombang badan ini terdiri dari dua jenis gelombang, gelombang primer dan gelombang sekunder. Nah, ini garis yang berwarna biru adalah gelombang sekunder, sementara garis berwarna merah adalah gelombang primer. Kita bisa lihat gelombang sekunder adalah gelombang yang mampu merambat pada struktur interior bumi hingga lapisan mantel saja. Sementara gelombang primer itu dia bisa merambat pada keseluruhan lapisan bumi, mulai dari mantel, inti dalam ataupun inti luar dan inti dalam. Mengapa gelombang sekunder ini dia berhenti pada lapisan mantel? Karena gelombang sekunder itu adalah gelombang yang tidak mampu merambat pada fase cair, di mana gelombang outer ini ternyata dia memiliki fase yang cair. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini, setiap kali gelombang seismik itu merambat pada fase yang berbeda, atau fase yang beda ini kan berarti berat jenisnya berbeda ya. Merambat pada berat jenis yang berbeda, maka akan terdapat perubahan kecepatan gelombang gempa. Dan perubahan kecepatan gelombang gempa ini terlihat dalam grafik yang saya tunjukkan ini, seperti itu. Ada beberapa kali perubahan, kalau misalnya kita perhatikan, dari kedalaman 0 sampai 600 km, terdapat sekitar ada 1, kemudian 2, 3, 4, 5, kemudian pada mantel ada beberapa lagi perubahan yang cukup banyak ya. Nah, di setiap perubahan inilah nanti dianalisis adanya perbedaan lapisan yang baru, seperti itu. Kemudian perbedaan lapisan yang baru ini nanti akan kita sebut dengan istilah yang namanya batas diskontinuitas. Ya, batas diskontinuitas. Batas diskontinuitas ini itu terdiri dari beberapa batas ya. Yang pertama kalau kita lihat dari batas antara inti dalam dengan inti luar, ini kita sebut sebagai batas Lehman. Kemudian ini ya, batas antara ya, di sini batas antara inti dalam dengan inti luar kita sebut dengan batas Lehman. Kemudian batas antara inti dengan mesosfer ini kita sebut dengan batas Gutenberg. Gutenberg yang ini ya, Gutenberg. Kemudian ada lagi batas Repiti. Nah, ini batas antara si mesosfer dengan asthenosfer. Ini batas Repiti. Kemudian ada lagi batas Moho. Batas Moho ini batas antara kerak dan mantel ya. Ya, antara litosfer dengan asthenosfer. Ini batas Moho. Lalu yang terakhir ada lagi batas Konorat atau batas Konorot. Batas Konorot ini batas antara kerak benua dengan kerak samudra. Kan kadang-kadang ada kerak benua yang menumpang di atas kerak samudra. Seperti itu. Ya, ini ya untuk struktur interior bumi. Kemudian untuk mengetahui struktur ini selain dengan menggunakan gelombang seismik, kita juga menggunakan analisis berupa mengobservasi atau meneliti apa kira-kira material yang menyusun meteorit seperti itu. Mengapa? Soalnya meteorit dengan bumi adalah dua benda langit yang terbentuk dalam kurun waktu yang sama dengan cara yang juga sama, cuman bedanya pada materialnya saja. Seperti itu. Sehingga material-material pada meteorit ini biasanya adalah material-material yang juga terdapat atau menyusun inti bumi. Nah, mengetahui inti bumi dari besi dan nikel itu diketahui dengan menganalisis simetri ini juga, seperti itu. Lalu yang terakhir dengan uji laboratorium ya, dengan membuat semacam permodelan model lab pada masing-masing interior bumi ini dan dilihat bagaimana karakteristiknya. Nah, ini untuk struktur interior bumi. Kemudian yang berikutnya ada
tektonisme ya, ini juga sebenarnya bagian dari materi geologi. Dan ini cukup penting karena bisa kita lihat, bisa kita pahami bahwasanya tektonisme ini adalah suatu proses yang membentuk lapisan litosfer kita, lapisan kerak bumi kita, seperti itu. Nah, apa yang disebut sebagai tektonisme? Tektonisme ini merupakan proses yang mengontrol struktur, karakteristik, dan pergerakan dari litosfer, seperti itu. Tektonisme ini muncul akibat adanya konveksi mantel. Ya, akibat adanya konveksi mantel. Konveksi mantel ini kalau di buku-buku SMA teman-teman juga pahami sebagai arus konveksi. Konveksi mantel ini adalah proses yang terbentuk akibat adanya panas yang sangat besar atau energi yang sangat tinggi yang dihasilkan dari inti bumi. Mengapa? Karena memang pada inti bumi ini beberapa ahli mengatakan terdapat reaksi nuklir. Selain itu juga pada dasarnya inti bumi memang panas akibat dari proses-proses pada pembentukan bumi, seperti itu. Lalu panas ini merambat pada material mantel bumi. Nah, mantel bumi ini walaupun terdapat bagian yang padat, tetapi karena adanya panas ini, maka material mantel itu akan bergerak secara konveksi. Nah, pergerakannya itu ya seperti suatu pergerakan konveksi lah. Jadi bagian bawah dari mantel akan dipanaskan, kemudian dia akan naik ke atas. Ketika dia naik ke atas, maka nanti dia bertabrakan dengan litosfer, lalu nanti dia akan bergeser ke kiri dan kanan. Lalu ketika panasnya sudah mendingin, nanti dia turun lagi ke bagian bawah mantel. Nah, kemudian dalam proses di mana arus konveksi ini merambat di bagian atas dan terhalang oleh kerak litosfer, maka terdapat yang namanya slab pull. Slab pull ini merupakan suatu proses di mana ketika arus konveksi pada bagian litosfer itu bergerak, maka akan membawa litosfer yang ada di atasnya. Seperti itu. Ini ibaratnya seperti kayak kapal ya yang terbawa arus, seperti itu. Nah, slab pull inilah yang nanti akan menggerakkan kerak bumi yang kita sebut sebagai gaya atau proses tektonisme. Di mana nanti ada bagian di mana arus konveksinya saling menjauh, maka kerak bumi juga akan saling menjauh yang menghasilkan gerakan divergen. Atau ketika arus konveksi ini dia saling bertemu, maka terdapat kerak bumi yang juga akan saling bertemu. Yang itu kita sebut sebagai gerakan konvergen, seperti itu. Nah, ini adalah arus konveksi yang menghasilkan tektonisme. Pergerakan dari kerak-kerak inilah yang akan menghasilkan fenomena-fenomena seperti gempa bumi, vulkanisme, dan lain sebagainya. Ya, dari adanya fenomena tektonisme tersebut, maka kerak-kerak litosfer kita akan memiliki yang namanya lempeng-lempeng tektonik. Mengapa? Karena ya masing-masing lempeng ini kan akan pecah mengikuti pergerakan dari arus konveksi yang ada di bawahnya. Kemudian batas lempeng tektonik ini, perbatasan antara lempeng tektonik kita sebut sebagai batas lempeng dan dikategorikan menjadi 3. Yang pertama ada namanya batas divergen, yang kedua batas konvergen, yang terakhir batas transform. Batas divergen adalah batas yang dia saling menjauh seperti itu. Akibat arus konveksi yang bergerak saling menjauh pula. Sementara batas konvergen adalah batas di mana litosfer kita saling bertemu. Karena adanya arus konveksi yang juga bergerak saling bertemu. Sementara transform ini dia saling bergesekan saja tanpa ada interaksi yang signifikan. Pada batas divergen itu akan menghasilkan beberapa fenomena. Setidaknya ada 3 fenomena yang muncul dari batas divergen. Yang pertama ada yang namanya sea floor spreading. Sea floor spreading ini merupakan pemekaran lantai samudra yang terjadi karena adanya gerakan litosfer di kerak samudra yang bergerak secara divergen.
Kemudian karena gerakannya secara divergen, maka terbentuklah celah di antara di antara dua pergerakan batuan tersebut. Contohnya yang ini ya. Nah, celah ini menjadi zona lemah untuk keluarnya material-material mantel atau magma. Lalu magma karena dia bertemu dengan udara, bertemu dengan air, maka dia akan mengeras dan membentuk lempeng samudera yang baru. Nah, proses ini terus mengalami pemekaran selama berjuta-juta tahun, sehingga karak samudera itu akan semakin meluas. Fenomena seperti ini bisa kita amati pada beberapa tempat ya. Nah, di sini contohnya adalah fenomena fenomena mid ocean atau sea floor spreading yang membentuk Mid Atlantic Range, yaitu pegunungan pemekaran rantai samudera yang ada di sepanjang Samudra Atlantik. Ya, jadi di sini kalau teman-teman bisa lihat terdapat kelurusan-kelurusan ya, dan terdapat celah-celah di mana lantai samudera itu dia mekar seperti itu. Di sini karena ada pemekaran pada rate yang berbeda-beda pada masing-masing batuan, maka dia juga membentuk garis-garis lurus yang membujur utara selatan, yang membujur secara barat timur, yang melintang ya secara barat dan timur, yang membentuk struktur transform sebenarnya. Tapi secara umum struktur yang celah-celahnya utara selatan ini, yang kalau saya garis bawah yang ini nih. Nah, yang ini, kemudian ini, garis-garis ini. Nah, ini adalah garis-garis dari pergerakan sea floor spreading-nya, seperti itu. Nah, ini juga ya. Jadi ini, nah ini adalah sebagian batas dari sea floor spreading yang ada pada Mid Oceanic Ridge yang memang yang terpanjang di dunia ya. Nah, ini bisa ditelusuri hingga terus dari mulai kutub selatan, terus bergerak ke arah utara hingga ke wilayah ini Samudra Arktik seperti itu. Jadi sangat luas sekali ini, panjang sekali yang namanya sea floor spreading yang terdapat pada Samudra Atlantik ya. Yang kalau ini dia sudah dikatakan juga sebagai Mid Oceanic Ridge seperti itu. Kemudian fenomena yang lainnya ada lagi sea floor spreading yang yang membentuk Laut Arab. Kalau ini adalah sea floor spreading pada fase-fase awal. Jadi dahulunya ini antara lempeng Saudi Arabia dengan lempeng Afrika dia satu. Tetapi karena proses geologi maka terjadilah pemekaran. Nah, awalnya itu kan mereka bergabung menjadi satu ya. Dan kalau mereka bergabung masih berupa benua, maka fenomena yang terjadi itu kita sebut sebagai continental drift. Continental rifting. Jadi pembentukan suatu lembah di benua. Lalu lama-kelamaan nanti lembah yang terbentuk ini memiliki ketinggian yang lebih rendah dibandingkan permukaan air laut. Dan ketika dia sudah terbuka oleh laut, maka nanti air laut itu akan masuk ke dalam lembah tersebut dan membentuk samudra. Nah, itu kita sebut sebagai continental spread pada fase-fase awal. Sea floor spreading pada fase-fase awal. Kemudian kalau yang bentuk dari continental rifting sendiri, itu pemekaran dari si samudranya. Nah, ini bisa kita amati contohnya adalah continental rifting yang ada pada Afrika Timur, yang kita sebut sebagai East Africa Rifting Valley, lembah rifting Afrika Timur. Nah, ini lembahnya bergerak mulai dari Djibouti, dari Eritrea malah. Dari Eritrea, kemudian ke Djibouti, kemudian kalau teman-teman lihat di sini, bagian negara Ethiopia itu terdapat suatu lembah yang membelah mereka menjadi dua, kemudian bergerak lagi ke arah selatan,
menuju danau-danau Great African Valley ya. Nah, di sini ada yang bagian melewati Kenya yang menghasilkan gunung-gunung api yang bergerak hingga ke Tanzania. Ada juga pada sisi sebelah barat yang membentuk danau-danau memanjang, mulai dari Danau Albert, kemudian di sini juga ada Danau Edward, kemudian Danau Kivu, lalu ke danau ini danau apa ya? Nah, Danau Tanganyika, kemudian ke Danau Malawi, hingga berakhir nanti di Mozambik, seperti itu. Nah, ini adalah continental rifting Afrika Timur yang nanti diperkirakan oleh para ahli puluhan juta tahun di masa depan akan membentuk benua baru yang namanya itu masih belum banyak ini ya, masih belum banyak ya, belum banyak inilah, belum banyak valid, tapi beberapa di antara namanya adalah benua Somalia atau benua Afrika Timur, seperti itu. Nah, ini itu untuk batas divergen. Jadi ada sea floor spreading, continental rifting, mid-ocean ridge. Kalau misalnya kita urutkan ya, mulai dari pembentukannya ketika benua itu pecah, maka nanti dimulai dari continental rifting, lalu terbentuk sea floor spreading, dan fenomena mid-oceanic ridge yang terakhir. Kalau dalam gambar ini kita bisa lihat continental rifting itu ada pada bagian ini ya. Nah, ini continental rifting. Kemudian di sini ada sea floor spreading dan mid-oceanic ridge. Sea floor spreading itu suatu fenomenanya sebenarnya, sementara mid-oceanic ridge itu adalah struktur atau ya struktur alami dari hasil pembentukan gunung-gunung api di sepanjang zona zona utama sea floor spreading-nya. Lalu yang berikutnya ada batas konvergen. Nah, untuk batas konvergen adalah batas yang terbentuk akibat pertemuan dua lempeng secara secara konvergen. Nah, di sini terdapat dua fenomena. Yang pertama ada subduksi dan kolisi. Subduksi dan kolisi ini nanti dibedakan berdasarkan material lempengnya yang saling berinteraksi ya. Kalau dia subduksi, maka yang bertemu itu adalah lempeng benua dengan lempeng samudra. Contohnya yang ada di gambar sebelah sini. Nah, di sini kan ada lempeng benua ya, continental plate, sementara yang di sebelah kiri ada yang namanya oceanic plate. Di sini oceanic crusting namanya. Nah, pertemuannya ini akan menghasilkan suatu konfigurasi di mana lempeng samudra akan menunjam. Jadi dia bergerak ke bawah menuju mantel, sementara si lempeng benua dia akan terpadatkan pada bagian pertemuan subduksinya. Mengapa ada konfigurasi seperti ini? Ini dikarenakan lempeng benua memiliki berat jenis yang lebih besar dibandingkan lempeng samudra itu memiliki berat jenis yang lebih besar dibandingkan lempeng benua. Akibatnya dialah yang akan menunjam ke bawah. Kemudian lempeng benua akan memadat dan menghasilkan fenomena berupa pegunungan struktural. Nah, selain pegunungan struktural, juga terdapat pegunungan vulkanik. Karena pada saat proses menunjamnya kerak samudra, maka terdapat material kerak samudra yang melebur atau berubah menjadi menjadi magma. Karena kan semakin dalam semakin panas ya. Lalu magma ini akan bergerak dan naik ke permukaan atau ke kerak benua dan membentuk dapur magma. Lalu dapur magma ini akan menggenerate terbentuknya gunung api di sepanjang batas subduksi seperti itu. Itulah mengapa kalau ada subduksi itu gunung api ini pasti selalu terbentuk. Nah, selain itu ciri khas utama dari subduksi ini adalah terbentuknya trench atau palung. Palung ini ya sebagai dampak secara langsung akibat pertemuan dua lempeng ini. Jadi dia akan membentuk palung yang dalam, di mana kedalaman palung itu rata-rata lebih dalam dari 6.000 meter ya. Seperti itu. Nah, ini untuk batas subduksi. Sementara yang berikutnya ada batas kolisi. Nah, kalau batas kolisi ini
Dia pertemuan antara lempeng benua dengan lempeng benua. Di gambar sini tidak ada, jadi kita lihat langsung di petanya ya. Ya, jadi kalau untuk koalisi ini kita bisa lihat dari batas pertemuan lempeng antara lempeng India dengan lempeng Eurasia yang pada akhirnya membentuk yang namanya pegunungan Himalaya. Pegunungan Himalaya dan pegunungan ini yang sebelah Jasmine Kashmir ini beda sendiri kalau nggak salah namanya ya. Dan juga dataran tinggi Tibet. Jadi dua wilayah ini adalah wilayah pegunungan yang terbentuk akibat kolisi. Nah, kalau di Indonesia ini juga ada nih fenomena kolisi, yaitu kolisi yang membentuk pegunungan Jayawijaya. Nah, ini juga diperkirakan oleh para ahli merupakan pegunungan yang terbentuk dari kolisi antara kerak Pasifik dengan kerak Indo-Australia seperti itu. Nah, kalau untuk subduksi sendiri, kita bisa lihat untuk di wilayah Indonesia, subduksi itu terbentuk akibat pertemuan antara lempeng Samudra Hindia dengan lempeng benua Eurasia, seperti itu. Di sini subduksi itu dimulai dari bagian barat ya, barat dari kota Banda Aceh atau dari ujungnya Pulau Sumatera ya, kemudian bergerak ke arah tenggara di sepanjang pesisir Pulau Sumatera, lalu di selatan Pulau Jawa dan Nusa Tenggara, lalu naik lagi ke arah timur laut menuju kawasan Kepulauan Maluku. Nah, ini adalah suatu batas subduksi yang cukup panjang seperti itu. Kalau yang dari Pulau Sumatera hingga ke Kepulauan Nusa Tenggara, ini disebut sebagai Palung Sunda. Dan Palung Sunda ini juga cukup aktif ya. Bukan cukup aktif, dia memang sangat aktif lah. Pergerakannya itu beberapa sentimeter per tahun yang mampu menghasilkan gempa-gempa besar. Beberapa gempa besar yang terjadi itu contohnya kayak gempa tahun 2004 di di sekitar sini lokasinya. Ya, di sekitar sini lokasinya. Sementara kalau untuk palung yang ada di sekitar Pulau Maluku, nah ini terbentuknya akibat pertemuan dari lempeng Indo-Australia dengan beberapa lempeng mikro yang ada di sekitar Kepulauan Maluku, serta lempeng Pasifik seperti itu. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, pada fenomena subduksi akan terbentuk beberapa konfigurasi yang khas ya. Yang pertama itu palung. Jadi ada objek palung, lalu di depan palung ke arah benua terdapat pulau-pulau kecil. Nah, pulau-pulau kecil ini merupakan material dari kerak benua yang mengalami kenaikan di atas permukaan air laut dan membentuk yang namanya busur luar. Jadi busur luar ini ya kayak pulau langsung di depan palungnya. Paling kayak beberapa puluh kilometer dari depan pulau tersebut ya udah langsung palung kayak gitu. Nah, lalu setelah busur luar akan terdapat yang namanya depresi atau basin busur luar kalau kita bilang. Lalu setelahnya masuk ke ini basin busur dalam. Nah, pada basin busur dalam ini umumnya terbentuk gunung-gunung api. Nih, ya gunung-gunung api ya. Lalu setelah itu terdapat basin busur luar yang kalau pada konfigurasi Pulau Sumatera di Indonesia itu membentuk Laut Jawa dan Selat Malaka seperti itu. Nah, ini adalah konfigurasi dari si subduksi. Nanti sebenarnya ada gambarnya, teman-teman bisa lihat sendiri ya di internet. Lalu yang terakhir ada batas transform. Nah, kalau batas transform ini adalah batas di mana kedua lempeng saling bergesekan yang nanti akan membentuk sesar. Namun sesarnya adalah sesar yang cukup besar dan panjang ya. Contohnya adalah sesar San Andreas. Nah, ini contohnya sesar San Andreas ya. Yang ini pergerakannya melewati negara bagian California. Nah, sesar ini terbentuk akibat pertemuan batas antara lempeng Samudra Pasifik dengan lempeng Amerika Utara.
Kemudian materi tentang batas lempeng yang juga perlu teman-teman pahami adalah ini, yakni mengenali batas-batas lempeng. Mengenali batas-batas lempeng serta jenis-jenis lempeng tektonik di bumi. Nah, sebenarnya ini akan selalu mengalami update ya, karena adanya pertemuan beberapa lempeng baru atau pecahnya lempeng-lempeng yang lama seperti itu. Tapi secara umum inilah. Jadi perlu teman-teman pahami dan tahu di mana posisi-posisinya. Sehingga nanti ada kalau misalnya pertanyaan misalnya pegunungan Rocky terbentuk akibat fenomena pertemuan lempeng apa gitu. Nah, Rocky itu terbentuk akibat fenomena subduksi Juan de Fuca dengan benua Amerika Utara. Contohnya kayak gitu. Atau misalnya pegunungan Andes terbentuk dari Nazca Plate dengan bersubduksi dengan South America Plate. Jadi ini perlu untuk dihafalkan dan dipahami. Ya, kemudian materi berikutnya berkaitan dengan geologi yang juga penting adalah mengenai batuan. Materi batuan ini apa ya? Belakangan ini beberapa kali keluar, tapi memang kadang-kadang tidak sama sekali. Pernah beberapa seri OSN tuh dia sama sekali nggak keluar ya di OSK-nya. Tapi perlu untuk teman-teman pahami karena nanti untuk bicara mengenai geomorfologi, untuk bentuk lahan, kita kan akan bicara mengenai material. Nah, material dari bentuk lahan itu umumnya adalah batuan. Sehingga teman-teman perlu memahami batuan agar paham tentang material dari bentuk lahan. Nah, jadi secara umum batuan itu dapat terbentuk ya. Jadi asal mula dari batuan itu adalah magma sebenarnya. Jadi batuan yang ada di bumi itu dulunya adalah magma. Lalu magma ini mengalami proses pembekuan. Pembekuan ini kan artinya temperatur dari magma mengalami penurunan. Mengapa bisa turun? Karena dia bersentuhan dengan atmosfer atau dia jauh dari sumber panasnya, jauh dari dapur magmanya, seperti itu. Sehingga dia membeku. Nah, karena ada magma yang membeku membentuk batuan, maka batuan yang membeku ini kita sebut sebagai batuan beku, igneous rock, seperti itu. Nah, batuan beku ini terbentuk ketika magma mengalami pendinginan, sehingga mineral-mineral silika yang terdapat di dalam magma akan mengalami kristalisasi. Proses kristalisasi ini akan terjadi melalui dua cara. Yang pertama, ada yang mengkristal secara lambat. Mengapa? Karena dia membeku di bagian dalam dari si kerak bumi. Sehingga kristal yang terbentuk itu akan besar-besar. Lalu ada juga yang membeku secara cepat, yang akan membentuk kristal yang kecil-kecil. Mengapa dia membekunya dengan cepat? Karena dia berada di bagian luar kerak bumi atau dekat dengan atmosfer lah. Jadi di bagian sini ya. Nah, karena di bagian tersebut, di posisi tersebut temperatur menurun dengan cepat, maka terbentuklah batuan beku luar seperti itu. Nah, di sini untuk batuan beku luar kita sebut dengan istilah batuan intrusif, sementara batuan beku dalam kita sebut dengan yang luar itu ekstrusif ya, sementara yang dalam itu intrusif seperti itu. Lalu batuan beku ini nanti akan bersentuhan dengan atmosfer. Ketika dia bersentuhan dengan atmosfer, maka terdapat proses-proses atmosfer yang nanti akan membuat batuan beku ini berubah. Nah, di sini nanti kalau untuk batuan ekstrusif, karena memang posisinya sudah berada di luar kerak bumi, maka dia langsung berkenaan dengan proses-proses pelapukan, proses-proses eksogenik lah. Sementara untuk batuan beku dalam, dia harus mengalami uplift dan exposure. Uplift ini berarti dia terangkat, exposure ini berarti dia tersingkap. Seperti itu. Lalu dia akan mengalami proses-proses eksogenik yang dimulai dari proses pelapukan. Nah, proses pelapukan ini kan dalam bahasa Inggris namanya ada proses weathering. Mengapa dikatakan weathering? Ya, karena
proses pelapukan ini dikontrol oleh weather, dikontrol oleh cuaca, seperti itu. Nah, sehingga dia akan dipengaruhi sekali oleh kondisi cuaca, yang itu yang menjadi faktor dominannya adalah faktor temperatur dengan curah hujan. Faktor temperatur akan membentuk yang namanya pelapukan fisik. Sementara faktor curah hujan akan membentuk yang namanya pelapukan kimiawi. Nah, seperti itu. Nanti kan kita bahas dengan lebih detail lah di materi-materi ini ya, geomorfologinya. Lalu setelah itu akan mengalami proses transportasi. Ya, ini proses pengangkutan. Lalu setelah itu mengalami deposisi, proses pengendapan. Nanti dia akan berubah menjadi deposit, lalu berubah lagi menjadi sedimen. Nah, sedimen ini belum berupa batuan ya. Mengapa? Karena sedimen ini perlu mengalami yang namanya proses diagenesis yang terdiri dari proses sedimentasi dan litifikasi, seperti itu. Nanti setelah dia mengalami diagenesis dan mengalami litifikasi, maka terbentuklah batuan sedimen. Lalu batuan sedimen ini nanti dia bisa mengalami proses karena kan batuan sedimen ini terbentuk dari proses diagenesis. Di mana proses diagenesis ini itu sebenarnya adalah proses penambahan tekanan dan temperatur pada kadar yang ringan. Nah, nanti kalau misalnya proses tekanan dan temperatur ini semakin intens, maka akan berubah dia menjadi proses metamorfism yang akan membentuk batuan metamorf. Nah, kedua batuan ini itu batuan yang tersimpan di dalam bumi ya, karena kan dia tertumpuk-tumpuk oleh material-material sedimen yang lainnya, sehingga dia mampu juga mengalami uplift dan exposure tergantung bagaimana fenomena tektonismenya. Dan nanti kalau dia batuan sedimen ataupun batu metamorf ini dia naik lagi atau dia tersingkap lagi, maka dia bisa mengalami proses pelapukan kembali. Seperti itu. Lalu nanti pada akhirnya ketika batuan metamorf ini mengalami tekanan dan temperatur yang sangat intens yang membuat batuan ini meleleh, maka dia berubah menjadi magma. Nah, dan proses ini terus mengalami siklus yang kita sebut sebagai siklus batuan. Yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah beberapa siklus ini itu ada yang langsung bisa terjadi. Misalnya seperti ini, batuan beku bisa langsung berubah menjadi batuan metamorf. Karena kan memang posisi dari batuan beku ini berada di dalam bumi ya, sehingga dia memang mengalami tekanan. Begitupun dengan batuan ekstrusif, dia bisa langsung berubah menjadi batuan metamorf. Dia bisa langsung berubah menjadi batuan metamorf. Karena kalau batuan ekstrusif ini, dia tertimbun, kemudian tertekan, maka dia mengalami proses metamorfisme. Yang tidak bisa langsung terjadi itu adalah ini, batuan sedimen langsung berubah menjadi magma. Nah, ini nggak bisa. Kenapa? Karena batuan sedimen harus berubah dulu menjadi batuan metamorf, baru bisa berubah menjadi magma. Jadi tidak ada yang namanya perubahan batuan sedimen menjadi magma, itu nggak bisa. Dia magma ini hanya bisa terbentuk dari proses pelelehan. Nah, yang meleleh ini bisa batuan metamorf ataupun batuan beku yang meleleh. Gitu ya. Jam berapa? Oke, 1 jam lagi. Nanti sebenarnya untuk batuan untuk materi batuan ini kita teman-teman perlu untuk memahami jenis-jenis batuan. Jadi teman-teman harus belajar mengenai jenis-jenis batuan beku, jenis-jenis batuan sedimen, dan batuan metamorf. Dan bagaimana karakteristik utamanya. Nah, akan tetapi karena waktu kita terbatas, jadi ini saya harapkan teman-teman bisa belajar di rumah ya, untuk mengenali tentang masing-masing dari batuan tersebut. Di sini waktu 1 jam kita akan kita fokuskan lagi untuk bicara mengenai bentuk lahannya, untuk materi geomorfologinya, seperti itu. Ya, untuk materi geomorfologi,
sebenarnya teman-teman akan pelajari itu adalah bentuk lahan ya, bentuk lahan. Jadi, geomorfologi ini adalah ilmu yang bicara mengenai bentuk muka bumi, di mana bentuk muka bumi ini terbentuk akibat adanya konfigurasi dari bentuk lahan. Sehingga perlu kiranya kita belajar mengenai bentuk lahan. Nah, ya, jadi untuk bentuk lahan, dalam memahami bentuk lahan, yang harus teman-teman pahami itu adalah 3 hal dari bentuk lahan ini. Yang pertama itu ada yang namanya morfologi. Yang kedua ada yang namanya material. Yang ketiga adalah proses. Ya, jadi ini yang perlu teman-teman pahami, morfologi, material, proses. Morfologi. Morfologi ini ya adalah morfologi, ilmu tentang bentuk. Bentuk dari si bentuk lahan. Nah, bentuk ini ya misalnya kita bisa lihat ada bentuk lahan yang berbentuk bulat, ada yang dia memanjang, ada yang dia mungkin bentuknya itu kotak-kotak, apa namanya, lurus-lurus yang patah-patah dan seterusnya. Ini secara umum ya. Tetapi pada morfologi ini biasanya, yang orang-orang geomorfologi lihat itu adalah bagaimana kelerengannya, seperti itu. Jadi bagaimana kelerengan ya. Di mana kelerengan ini merupakan suatu, apa namanya, fitur yang terbentuk akibat suatu morfologi ini memiliki panjang dan tinggi, sehingga nanti akan membentuk lereng. Nah, lereng-lereng ini nanti dihitung dalam bentuk kalau tidak persen ya derajat gitu, tergantung bagaimana proses pengukurannya. Kemudian dalam, morfologi lereng ini bisa kita klasifikasikan. Nah, untuk klasifikasi dari bentuk lereng itu ada beberapa klasifikasi yang bisa teman-teman gunakan ya. Misalnya ya, misal di sini klasifikasi lerengnya Van Zuidam ya, yang umum digunakan di Indonesia. Atau bisa juga beberapa yang digunakan oleh USDA. Nah, kalau USDA itu standarnya kira-kira seperti ini. Nah, ini. Ada lereng yang flat, yang datar, undulating ini dia, sedikit bergelombang, landai gitu. Lalu ada moderate sloping, ini lereng yang sedang, yang moderate. Hilly ini dia berbukit. Kemudian ini moderate steep ini, lereng yang curam. Kemudian, ini agak curam ya, modelnya agak curam. Ini agak, kalau yang steep ini curam, lalu very steep ini sangat curam. Dengan standar, persentase kemiringan lereng serta derajat kemiringan lereng yang berbeda-beda. Nah, ini kalau untuk versinya USDA. Kalau untuk versi yang lain, kita bisa menggunakan yang punyanya Van Zuidam ya, coba. Mengapa Van Zuidam? Karena Van Zuidam ini, peneliti geomorfologi yang ada di orang Belanda, tetapi dia banyak berpeneliti di Indonesia. Jadi kampus-kampus di Indonesia banyak menggunakan klasifikasi Van Zuidam juga, seperti itu. Kalau untuk Van Zuidam, nanti pada akhirnya klasifikasi Van Zuidam ini akan membentuk atau memperlihatkan klasifikasi bentuk dari
topografi sebenarnya. Tapi inilah kita bisa lihat ya di sini. Nah, nanti ada yang dia flat datar dengan kemiringan di 0-2%, kemudian ada landai. Landai ini atau sangat bergelombang ya, itu 3-7%. Kemudian ada lagi sloping undulating, ini yang dia bergelombang lemah atau agak bergelombang. Jadi untuk yang gently undulating sama undulating ini kadang-kadang disebut juga dengan istilah landai. Sementara kalau yang sloping undulating yang dia persentasenya 8-13% ini ya bergelombang seperti itu. Ini masih ada lanjutan lagi nih tabelnya. Nah inilah, ini yang lengkapnya kira-kira ya. Datar hampir datar, bergelombang miring landai, kemudian bergelombang, berbukit bergelombang, berbukit terjal, pegunungan terjal, pegunungan curam. Nah ini persentase kemiringannya serta bagaimana beda tingginya. Nah ini kalau kemiringannya saya ini cuma kemiringan, tapi kalau disertai dengan beda tinggi, maka sebenarnya ini sudah masuk ke dalam klasifikasi dari satuan relief atau ya satuan topografinya, bentuk-bentuk topografinya yang kita sebut sebagai relief seperti itu. Kemudian kalau menurut dari Desaunet, di kemiringan lereng itu dibagi menjadi 5 klasifikasi ya, mulai dari datar, gelombang lemah, gelombang sedang, gelombang kuat, dan gelombang sangat kuat. Dengan kemiringan persen yang teman-teman bisa lihat sendiri. Nah ini nanti teman-teman bisa pelajari lagi tentang satuan-satuannya. Ya, jadi tadi dalam morfologi selain kita bicara mengenai lereng, kita juga bicara mengenai relief. Nah, relief ini sebenarnya gabungan ya tentang bagaimana klasifikasi dari kemiringan lereng dan beda tinggi dari suatu bentuk lahan. Nanti kan bisa kita sebut apa namanya, kita klasifikasikan reliefnya seperti itu. Nah ini untuk morfologinya. Jadi ketika kita melihat suatu bentuk lahan, kita harus lihat bagaimana bentuknya. Apakah bentuknya itu setengah lingkaran atau seperti menara atau dia memanjang dan seterusnya. Lalu bagaimana kelerengannya dan reliefnya seperti itu. Lalu setelah kita mempelajari morfologi, maka yang kedua adalah tentang material. Nah, pada material ini tadi sudah kita jelaskan ya beberapa karakteristik beberapa jenis dari bentuk materialnya yaitu batuan. Nah, material itu selain batuan juga ada material tanah. Walaupun memang secara umum untuk geomorfologi yang paling kita lihat itu adalah si batuannya. Makanya teman-teman perlu untuk memahami jenis-jenis batuan, mulai dari batuan beku, sedimen, kemudian batuan metamorf, dan bagaimana karakteristiknya, serta bagaimana jenis-jenisnya seperti itu. Terutama pada ini ya, pembentukan batuan sedimen. Mengapa? Karena bentuk lahan ini banyak bentukan-bentukan yang banyak material-material sedimen yang nanti akan dibahas. Soalnya kebanyakan bentuk lahan ini kan adanya di permukaan bumi ya, dan itu ditutupi oleh fenomena-fenomena air yang akan membentuk batuan-batuan sedimen seperti itu. Lalu yang ketiga adalah proses. Nah, proses geomorfologi. Proses geomorfologi ini dapat kita bagi menjadi dua jenis proses. Yang pertama itu ada yang namanya proses endogenik. Yang kedua ada proses eksogenik.
Proses endogenik adalah proses yang tenaganya berasal dari tenaga endogen. Ya, tenaga endogen. Tenaga endogen ini artinya tenaga yang bersumber dari inti bumi. Jadi sumber energi untuk menggerakkan tenaga endogen ini atau proses-proses endogenik ini itu berasal dari inti bumi yang disalurkan melalui fenomena mantel konveksi atau arus konveksi. Sementara kalau eksogenik ini adalah proses geomorfologi yang termasuk ke dalam yang digerakkan oleh tenaga eksogen. Di mana tenaga eksogen ini sumber energinya adalah dari matahari. Ya, jadi energi matahari ini akan diserap oleh atmosfer, lalu atmosfer itu mengalami proses-proses pergerakan di dalamnya seperti adanya angin, hujan, dan lain seterusnya, yang nanti akan menghasilkan kelompok proses-proses eksogenik. Nah, untuk yang proses endogenik dapat kita kita bagi menjadi dua proses besar ya. Pertama itu ada yang namanya proses tektonik, dan yang kedua adalah proses vulkanik. Proses tektonik ini terjadi akibat adanya proses tektonisme ya, adanya si arus konveksi tadi. Begitu halnya dengan vulkanik. Kalau vulkanik ini adalah proses yang terjadi ketika magma keluar ke permukaan. Keluar ke permukaan. Jadi semua proses di mana magma mencoba untuk keluar, bahkan hanya mencoba untuk keluar saja, ini sudah kita kategorikan sebagai fenomena vulkanik. Seperti itu. Sementara tektonik ini ya gerakan dari lempengnya ya. Kemudian pada proses tektonik, di sini kita detailkan ya. Proses tektonik ini nanti akan membentuk yang namanya struktur geologi. Di mana struktur geologi ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu ada yang namanya kekar. Kekar ini adalah retakan ya. Retakan pada batuan. Lalu ada lagi yang namanya sesar. Sesar ini adalah patahan pada batuan. Lalu yang ketiga adanya lipatan. Nah ini ya literally lipatan batuan ya. Lipatan batuan. Kekar ini punya beberapa jenis, jadi teman-teman bisa pelajari lagi. Ada kekar tiang, ada kekar geser, kekar, dan seterusnya. Kemudian sesar, nah kalau sesar ini nanti ada yang namanya sesar mendatar dan sesar yang gerakannya secara vertikal gitu. Kalau sesar sendiri kita bagi lah ya, nanti di sini sesar. Kalau sesarnya dia secara mendatar atau horizontal, maka nanti ada yang namanya sesar sinistral dan sesar dekstral. Kemudian untuk sesar secara vertikal, maka ada yang namanya sesar normal dan sesar naik. Seperti itu. Nah, ini kira-kira gambarnya. Ini ya. Nah, untuk sesar normal,
Ini terjadi ketika blok batuan itu bergerak saling pergerakannya itu dia menjauh gitu ya, tertarik gitulah. Jadi ada tension, ada tarikan. Sehingga mengakibatkan batuan yang ada di tengah itu akan turun. Seperti itu. Jadi di sini bagian dari hanging wall. Hanging wall itu yang bagian yang ini ya. Ini blok batuan hanging wall, dia turun. Sementara blok batuan yang bergerak menjauh itu adalah blok batuan footwall-nya. Ini juga footwall. Nah, ini ada sesar normal atau sesar turun. Kemudian ada lagi sesar naik. Dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai sesar reverse. Ketika dua blok batuan ini bergerak, dia saling tensinya itu dia saling bergerak, saling mendekat gitu ya. Yang mengakibatkan si hanging wall-nya itu naik. Seperti itu. Nah, begitupun berikutnya ada sesar sinistral. Yang sesar mendatar ini disebut juga sebagai sesar strike slip. Nah, untuk yang sinistral ini artinya sesar geser kiri. Mengapa? Karena sesar ini blok bagian sebelah kirinya yang ini kan sebelah kiri ya, itu menggerak mendekati pengamat. Seperti itu. Jadi kalau blok batuan yang bergerak mendekati pengamat yang sebelah kiri, maka kita sebut sebagai sesar sinistral. Sementara sebaliknya, kalau blok yang bergerak itu adalah blok yang sebelah kanan mendekati pengamat, yang ini, maka kita sebut sebagai sesar dekstral, sesar geser dekstral. Jadi sinistral dan dekstral ini dilihat dari mana yang mendekati pengamat. Kita yang melihat sesar tersebut kayak gitu. Itu untuk sesar. Berikutnya lipatan. Nah, untuk lipatan secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama lipatan syncline. Yang kedua lipatan anticline. Syncline ini itu lipatan yang dia melipat ke bawah. Nah, ini untuk syncline. Sementara anticline dia melipat ke atas. Nah, nanti dalam bentuk lahan lipatan ini akan terdapat beberapa jenis sebenarnya ya. Selain ada lipatan 2 arah, nanti juga ada lipatan 3 arah yang kita sebut sebagai syncline ataupun anticline dengan kata penunjam. Nah, kayak gitu. Atau nanti ada juga lipatan 4 arah yang berbentuk kubah atau dom ya. Dan depresi atau basin. Nah, kalau kubah dan depresi ini adalah lipatan 4 arah. Karena kiri kanan dari batuan itu mengalami perlipatan. Kalau untuk bentuknya ya teman-teman nanti bisa cari lagi lah di internet. Tapi sini coba saya lihatkan lipatan geologi. Nah, ini ya. Nah, ini kalau jenis-jenis lipatan yang 2 arah itu nanti ada lipatan simistral, asimetris, overthrown, recumbent, sama isoklinikal kayak gitu. Ini kalau dalam bahasa Indonesianya ada nah, nanti di sini ada namanya lipatan rebah. Nah, overtone ini itu adalah lipatan yang akan mengakibatkan adanya lapisan yang kayak terbalik nantinya. Jadi yang aslinya dia itu ada lipatan yang usianya dia di lapisan batuan yang umurnya tua, tapi secara posisi dia ada di bagian atas. Nah, itu karena dia sudah terebah kayak gitu. Dan berubah menjadi lapisan sungkup kalau lipatan rebah ini nanti dia ada bagian patahnya ya yang akan membentuk sesar sungkup namanya. Oke, itu untuk lipatan. Nanti bisa didalami lagi.
Kemudian itu untuk yang proses-proses tektonik ya. Kemudian untuk yang proses vulkanik. Nah, proses vulkanik ini dapat dibagi menjadi dua proses. Yang pertama proses ekstrusif. Yang kedua proses intrusif. Nah, kalau intrusif ini proses di mana magma ini mencoba keluar ke permukaan bumi, tapi dia masih berada di dalam kerak bumi. Gitu ya. Jadi magma yang terjebak di dalam kerak bumi, ya nanti akan membentuk yang namanya intrusi batuan ya. Nah, intrusi batuan ini nanti akan dapat dibagi menjadi intrusi konkordan, dan yang kedua ada intrusi diskordan. Nah, ini kalau coba kita lihat, ya ini ya. Jadi bentuk lahan seperti adanya dike, stok, seal, batolit, lakolit. Nah, ini adalah bentuk dari intrusi. Seperti itu. Nah, intrusi ini dibagi lagi menjadi dua. Ada yang namanya intrusi konkordan dan diskordan. Konkordan itu adalah intrusi yang dimana intrusinya itu akan jadi magma ini dia mengintrusi sejajar dengan lapisan batuan. Contohnya intrusi seal dan lakolit. Jadi dia mengintrusi tapi dia tidak merusak lapisan batuan. Sementara kalau yang diskordan itu seperti dike, stok, kemudian vulkanik diatrema. Nah, ini dia mengintrusi tetapi dia memotong lapisan batuan dan dia merusaklah lapisan batuan tersebut. Nah, itu namanya intrusi diskordan seperti itu. Contohnya ya dike, stok, batolit. Nah, itu yang diskordan. Kalau yang konkordan itu ya seperti seal dan lakolit. Kemudian yang berikutnya proses ekstrusif ya. Nah, di sini nanti akan membentuk yang namanya fenomena gunung api. Bukan fenomena, bentukan gunung api secara umum. Di dalam gambar ini bisa kita lihat bentukan-bentukan ekstrusif itu ya seperti ada gunung api, vulkano, kemudian adanya tepra ya. Tepra ini material lepas-lepas dari gunung api, serta adanya juga lava flow. Lava flow ini ya magma yang bergerak di luar gunung api. Nah, itu adalah bentuk-bentukan yang terbentuk dari fenomena ekstrusif. Secara umum ya bicara mengenai si gunung apinya lah. Nah, itu untuk proses vulkanisme. Sekarang kita masuk ke proses eksogenik ya. Ya. Untuk proses eksogenik ini terbagi menjadi beberapa proses. Yang pertama itu ada yang namanya pelapukan. Nah, pelapukan itu adalah proses disintegrasi material. Jadi proses pemecahan material, di mana material yang awalnya dia besar pecah menjadi dua. Nah, itu namanya pelapukan. Disintegrasi, pemecahan material. Nah, proses pelapukan ini terjadi melalui fenomena-fenomena cuaca dalam bentuk perubahan temperatur yang akan menjadi pelapukan fisik ya. Pelapukan fisik. Nah, ini akibat perubahan dalam temperatur. Yang kedua adalah pelapukan kimia. Ini akibat dari campur tangan dari air. Seperti itu. Nah, pada pelapukan fisik, temperatur ini akan membuat material tersebut
memuai, menyusut. Jadi ketika dia cuacanya panas, maka material ini dia memuai. Kemudian ketika materialnya ini cuacanya ini dingin, maka material akan menyusut. Proses pemuaian penyusutan material batuan secara kontinu bertahun-tahun, berpuluh bahkan beratusan tahun akan membuat mineral-mineral yang menyusun batuan tersebut itu melemah ikatannya dan pada akhirnya pecah dan berubah menjadi pecahan-pecahan batuan yang kecil-kecil. Nah, itu pelapukan fisik. Kemudian untuk pelapukan fisik, ada juga pelapukan fisik yang kita kenal dengan istilah freezing thaw ya. Ini dalam kondisi dingin ya, dalam kondisi cuaca dingin. Nanti ada namanya pelapukan freezing thaw atau simpelnya ya thawing. Kalau freezing thaw ini itu ada suatu fenomena di mana pada batuan itu terdapat celah, retakan, di mana retakan ini diisi oleh air. Lalu air ini ketika temperatur itu drop hingga minus derajat Celcius, maka dia membeku. Nah, ketika dia membeku, maka dia akan mengalami pembesaran volume. Sehingga celah ini harus menyesuaikan tekanan akibat volume es yang bertambah. Sehingga dia akan semakin melebar retakannya. Sehingga lama-kelamaan membuat batuan ini pecah karena celah ini semakin lama semakin lebar akibat volume es yang bertambah ketika dia membeku. Nah, ini namanya proses freezing thaw. Sementara kalau misalnya pelapukan fisik dalam kondisi yang panas gitu, akan membentuk yang namanya pelapukan onion. Onion weathering kalau nggak salah ya. Ya, ini adalah bentuk dari pelapukan onion atau pelapukan bawang. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, pelapukan ini terjadi pada batuan di mana batuan ini terdisintegrasi mulai dari lapisan terluar hingga ke lapisan terdalam. Ini terjadi pada saat adanya ekspansi pada sisi luar dari suatu batuan ketika siang hari. Jadi dia memuai pada sisi luarnya. Kemudian sisi malamnya dia membeku dan seterusnya mengalami proses pendinginan, pemanasan sehingga bagian luar dari batuan ini itu akan melapuk yang menghasilkan pelapukan onion skin weathering namanya atau onion peeling weathering. Pelapukan pengelupasan bawang. Gitu. Nah, ini contoh dari pelapukan akibat pengaruh dari siang dan malam ya, dalam kondisi yang udara yang hangat lah. Kemudian yang berikutnya ada pelapukan kimia. Nah, untuk pelapukan kimia ini diakibatkan oleh adanya air. Mengapa? Karena air sendiri atau H2O ya, itu mampu melarutkan mineral-mineral mafik. Jadi dia melarutkan mineral mafik yang terdapat dalam batuan. Mineral mafik ini ada mineral yang tersusun dari unsur-unsur magnesium, kemudian apa lagi? Kalsium seperti itu. Contohnya ya kayak batuan-batuan mineral-mineral olivin, kemudian piroxen, kemudian gugus dari mineral-mineral apa namanya? Aduh, saya lupa lagi. Itulah ya mineral-mineral silika yang tersusun dari magnesium dan kalsium. Maka dia akan melarut dua mineral ini yang nanti akan membuat struktur batuan tersebut melemah. Karena kan kalau ada yang melarut berarti ya sudah berbentuk, sudah hilang toh material-material solidnya. Nah, dia pada akhirnya menyisakan mineral-mineral silika sebagai mineral akhir yang sulit untuk dilarutkan oleh air yang akan menyusun seperti yang namanya lempung ya. Lempung. Nah, lempung ini kan material yang secara umum terdiri dari silika. Kayak gitu.
Nah, ini untuk pelapukan oleh air. Sehingga ya di wilayah-wilayah yang curah hujan tinggi seperti Indonesia, pelapukan utama yang terjadi pada batuan itu adalah pelapukan-pelapukan oleh air yang nanti akan menghasilkan material-material tanah secara umum ya. Gitu. Nah, itu untuk pelapukan. Sekarang kita bergeser ke proses yang berikutnya, yaitu habis pelapukan itu ada erosi. Ya. Jadi kalau tadi pelapukan itu adalah disintegrasi material, erosi itu adalah dislokasi material dari posisi semula atau posisi awal gitu. Jadi erosi ini adalah dislokasi, pergeseran material, perubahan posisi material dari posisi awalnya. Misalnya kayak batuan nih. Batuan ini di sini dia ada mengalami pelapukan. Kemudian material yang melapukan ini tuh mengalami gerakan akibat air lah atau akibat angin lah sehingga dia berubah posisi. Nah, lepasnya material ini kita sebut sebagai erosi. Gitu ya. Jadi beda dengan pelapukan toh. Pelapukan itu dia baru pecah-pecahnya saja. Nah, lepasnya material yang pecah ini kita sebut sebagai erosi. Erosi sendiri secara umum ada beberapa jenis ya, ada beberapa bentuk lah erosi ini. Dan bentuk-bentuknya itu yang pertama itu ada namanya hidrolik. Sebentar. Ada namanya aksi hidrolik. Dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai hydraulic action. Nah, aksi hidrolik ini adalah suatu proses erosi yang terjadi ketika adanya fluida yang itu merupakan agen erosi yang menggerakkan material tersebut. Misalnya seperti air. Nah, air ini kan dia punya tenaga ya, punya energi. Lalu tenaga ataupun energi yang terdapat pada air ini itu menggerakkan material-material batuan. Menggeser posisi awal dari material tersebut. Nah, itu namanya adalah erosi. Contohnya gini nih, kalau misalnya kalian main air kan, keran air itu kan teman-teman merasakan adanya tekanan ya. Nah, tekanan itu namanya aksi hidrolik. Yang itu kalau misalnya teman-teman katakanlah letakkan batuan pada air yang jatuh itu, maka lama-kelamaan material batuan ini akan terkikis ya, akan bergerak seperti itu, akan tererosi. Nah, ini namanya aksi hidrolik atau hydraulic action. Berikutnya ada lagi yang namanya abrasi. Nah, abrasi ini adalah jenis erosi yang terjadi ketika agen-agen erosi seperti air ataupun angin itu tidak hanya memiliki aksi hidrolik tapi juga membawa material-material kecil. Sehingga nanti batuan itu akan bergesekan dengan material-material kecil ini sehingga material yang ada pada batuan itu juga akan ikut terlepas. Nah, ini namanya adalah abrasi. Abrasi ini sendiri dia akan abrasi ini pergerakannya halus gitu. Jadi dia dia menabrak abrasi ini. Dia menabrak material-material katakanlah dasar sungai atau tebing sungai seperti itu dengan material-material kecil yang dibawa oleh air ataupun angin. Nah, ini abrasi. Lalu ada lagi namanya atrisi. Ya, kalau atrisi ini mirip dengan abrasi, tetapi bedanya adalah dia menggesek. Nah, dia menggerus. Kalau atrisi itu dia menggerus. Jadi material yang dibawa oleh air, oleh angin, itu dia menggerus batuan. Sehingga material yang ada di batuan ini, terutama material yang bergesekan langsung dengan material yang dibawa oleh air ataupun angin, itu akan terlepas dari posisi awalnya. Nah, ini namanya atrisi. Jadi hampir mirip antara abrasi dan atrisi. Bedanya adalah kalau abrasi ini dia menabrak. Sementara kalau atrisi ini dia menggesek. Lalu ada lagi yang namanya apa lagi ya? Bentuk-bentuk erosi ini.
Oh, lagi namanya korosi. Korosi. Nah, kalau korosi ini adalah erosi yang diakibatkan oleh erosi yang terjadi pada tingkatan molekul ya, di mana air itu mengandung mineral-mineral tertentu atau mengandung karakteristik kimia tertentu sehingga dia akan mengkaratkan material pada batuan, kemudian material karat ini akan terlepas. Nah, ini namanya korosi. Nah, ini beberapa jenis dari erosi. Kemudian yang setelah erosi adalah proses eksogenik yang lain, yaitu transportasi. Transportasi. Di sini deh. Transportasi. Nah, kalau transportasi ini adalah pengangkutan material ya. Pengangkutan material. Jadi material ini dia diangkut. Nah, pengangkutan material itu diangkut oleh agen-agen erosi, agen-agen geomorfologi ya. Bisa oleh air, kemudian oleh angin, kemudian oleh gelombang, oleh arus, kemudian aku juga oleh gletser. Nah, ini adalah yang mampu mengangkut material. Kemudian di sini biasanya kalau di dalam air ya, karena kan memang fenomena pengangkutan oleh air ini yang paling banyak, maka terdapat beberapa bentuk dari proses-proses transportasi ini. Transportation by river. Nah, ini adalah proses pengangkutan yang terjadi dalam sungai, yakni agen air. Nah, terdapat dua jenis material pengangkutan yang perlu teman-teman pahami terlebih dahulu, yaitu material bed load dan material dissolved and suspended load. Material bed load adalah material yang terangkut di dasar dari sungai. Sementara dissolved and suspended load adalah material yang melayang-layang atau terangkut di dalam airnya sendiri. Seperti itu. Nah, di sini untuk material bed load, dia dapat terangkut secara saltasi dan traksi. Kalau terangkut secara saltasi, ini berarti materialnya itu terangkut dengan cara lompat-lompat. Sementara kalau traksi ini, itu materialnya itu menggelinding atau rolling atau bergesekan dengan dasar sungai. Jadi saltasi dia lompat-lompat, sementara traksi ini dia bergeser ya. Biasanya material traksi ini dia lebih besar dibandingkan material saltasi pada sungai dengan kecepatan yang sama. Gitu. Jadi saltasi biasanya dia lebih kecil, makanya dia bisa lompat-lompat materialnya. Sementara material dissolved and suspended load ini material terangkut di dalam sungai dalam bentuk material seperti material suspensi dan material yang terlarut seperti itu. Nah, ini untuk transportasi. Yang terakhir adalah deposisi. Nah, kalau deposisi ini proses pengendapan ya, yang akan menghasilkan deposit. Deposit ini material yang terdeposisi. Dan biasanya materi deposisi terjadi ketika proses-proses eksogenik yang terdapat dalam agen-agen geomorfologi sudah kehilangan energinya, terutama energi kinetiknya, sehingga dia akan mengendapkan material di lokasi-lokasi tertentu, terutama di lokasi-lokasi yang memang agen erosinya itu tenang ya. Misalnya di lokasi yang datar seperti itu, atau adanya cekungan dan seterusnya.
Nah, ini adalah proses-proses eksogenik yang digerakkan oleh energi matahari. Nanti juga ada proses eksogenik yang dia energi itu bukan dari matahari, melainkan dari gravitasi, yang namanya adalah gerak massa. Ya, gerak massa ini juga bagian dari tenaga geoeksogenik yang penggerak utamanya itu tenaga menggerakkan adalah si gravitasi. Di mana gerak massa ini punya beberapa jenis ya, Mas. Ya, ini nanti ada banyak jenis-jenisnya yang teman-teman bisa pelajari sendiri dengan lebih detail karena ini kalau menjelaskannya kita butuh waktu yang sangat panjang. Nah, ini dilihat dari bagaimana bentuk jatuhannya, ada yang fall, stopper, slide, literal spread, flow, dan seterusnya. Kemudian bagaimana konten dari airnya, bagaimana materialnya, apakah dia bedrock atau unconsolidated material, dan seterusnya. Jadi ini cukup panjang, nanti teman-teman bisa pelajari lagi sendiri. Yaitu adalah materi yang bicara mengenai proses-proses geomorfologi. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis dari bentuk lahannya. Jadi setelah teman-teman paham bagaimana cara untuk mengidentifikasi bentuk lahan, mulai dari morfologi, material, serta proses, berikutnya teman-teman juga harus bisa untuk mengklasifikasikan bentuk lahan. Nah, di Indonesia, klasifikasi bentuk lahan ini dilihat dari asal proses pembentukan bentuk lahan tersebut, seperti itu. Maka di sini terdapat sekiranya 10 bentuk lahan ya, mulai dari bentuk lahan proses struktural, vulkanik, fluvial, solusional, glasial, kemudian marin, eolian, denudasional, organik, serta antropogenik. Nah, dalam ke-10 ini yang umum yang terbentuk akibat proses geomorfologi itu ada 8 hingga ke denudasional. Sementara kalau bentuk lahan organik sama antropogenik ini adalah bentuk lahan yang prosesnya itu melibatkan makhluk hidup gitu. Kalau yang 8 ini itu pure dari fenomena yang ada di bumi, fenomena fisik lah. Sementara kalau yang organik sama antropogenik ini akibat dari makhluk hidup. Organik ini berarti dari umumnya dari tumbuhan ataupun binatang, sementara antropogenik ini dari manusia. Seperti itu. Sehingga di sini mungkin kita bahkan dilihat untuk yang 8 dulu ya secara sebagai bentuk lahan yang memang ada di muka bumi yang terbentuk secara alami. Di sini ada bentuk lahan pertama vulkanik. Bentuk lahan vulkanik ini punya beberapa jenis bentuk lahannya. Di sini ada 25 yang bisa teman-teman pelajari. Nanti dari masing-masing ini bisa teman-teman lihat gambar dan bentuknya ya. Untuk prosesnya tadi sudah saya jelaskan secara singkat. Kemudian yang berikutnya ada proses bentuk lahan struktural. Nah, ini juga sama, prosesnya ada proses-proses tektonisme ataupun struktur-struktur geologi. Ini ada sekitar 21 bentuk lahannya, mulai dari sesar, gawir, perbukitan, kwesta, hogback, dan seterusnya. Nanti bisa didalami lagi. Yang berikutnya ada bentuk lahan fluvial. Nah, bentuk lahan fluvial ini adalah bentuk lahan yang terjadi akibat adanya gerakan air di permukaan bumi, terutamanya sungai, danau, seperti itu. Nah, di sini membentuk kayak misalnya adanya meander, danau, sungai, rawa belakang, tanggul alam, delta, dan seterusnya ya. Kemudian ada lagi bentuk lahan solusional. Nah, untuk bentuk lahan solusional adalah bentuk lahan yang terbentuk oleh akibat pelarutan air, tetapi pada material yang mudah larut seperti batuan gamping. Itulah makanya teman-teman perlu mempelajari tentang material batuan tadi karena di sini ada material batuan yang bisa membentuk bentuk lahan khusus, yaitu bentuk lahan solusional oleh batuan-batuan larut oleh air seperti batuan gamping.
Nah, nanti di sini terbentuk beberapa bentuk lahan seperti adanya uvala atau depresi yang ada di permukaan karst, kemudian dolin, polje, kuba karst, dan seterusnya. Kemudian nanti di dalam bentuk lahan ini juga dikenal dengan yang namanya speleoterm atau hiasan gua, yang nanti di dalamnya terdiri dari stalaktit dan stalagmit. Berikutnya ada bentuk lahan glasial. Kalau bentuk lahan glasial ini proses bentuk lahannya diakibatkan oleh proses erosi oleh gletser atau tumpukan es di permukaan bumi. Nah, nanti dia menghasilkan bentukan-bentukan erosional serta deposisional. Kalau yang erosionalnya contohnya seperti sirkuit, kemudian arete, horn, seperti itu. Sementara kalau bentukan deposisionalnya, dia membentuk yang namanya moraine, drumlin, esker, seperti itu. Lalu yang berikutnya ada lagi bentuk lahan marin. Nah, kalau untuk bentuk lahan marin ini akibat adanya pengaruh dari laut yang lokasinya ada di pantai ya umumnya. Nanti ini juga sama, ada material-material erosional bentuk lahan erosional serta bentuk lahan deposisional. Kalau bentuk lahan erosionalnya, dia dapat membentuk seperti sea cave, kemudian sea arc, kemudian stuck dan stump. Sementara kalau yang deposisionalnya dia membentuk material seperti tumbolo, spit, barrier island, laguna, seperti itu. Lalu yang berikutnya bentuk lahan eolian. Bentuk lahan eolian ini bentuk lahan yang terbentuk akibat proses angin, baik itu mengerosi ataupun mendeposisi. Kalau yang dia deposisi oleh angin, dia membentuk bentuk lahan yang namanya gumuk pasir, yang memiliki beberapa jenis ya, mulai dari bentuk lahan gumuk pasir barsan, transfer, parabolik, hingga longitudinal. Sementara kalau yang proses erosinya akan membentuk beberapa bentuk lahan seperti yardang, desert varnish, kemudian tentifak, seperti itu, dan mushroom rock. Kemudian bentuk lahan denudasional, nah ini adalah bentuk lahan akibat proses-proses denudasi. Proses denudasi ini adalah proses di mana gimana menjelaskannya? Jadi meratakan relief yang ada. Jadi proses denudasi ini akan dikerjakan oleh air, angin, ataupun semua proses eksogenik yang nanti fungsi utamanya atau tujuan utamanya adalah mensamaratakan relief di muka bumi. Nah, contohnya seperti yang teman-teman lihat di sini ya. Di sini kan ada gambar, katakanlah gambar mesat atau bute. Ini kayak bute di suatu kawasan kering. Nah, ini Mesa Bute ini awalnya adalah suatu plato atau dataran tinggi, di mana Bute sebelah kanan, tengah, dan kiri ini adalah satu struktur batuan yang sama. Tetapi kan adanya proses-proses eksogenik, mereka terpisah menjadi 3 bentukan tersendiri. Nah, ini terjadi ketika si plato tersebut atau dataran tersebut itu mengalami erosi dan seterusnya, sehingga menyisakan material-material sekarang. Dan ini juga pada akhirnya si bute-bute ini itu akan hancur dan rata dengan tanah. Nah, ini adalah proses-proses denudasional. Seperti itu. Jadi sebelum dia membentuk 3 bute ini, katakanlah bentuk awal dari si material tersebut itu seperti ini, membentuk plato. Lalu karena adanya proses eksogenik, pelapukan, erosi, transportasi, dan seterusnya, maka dia berubah menjadi struktur-struktur seperti mesa ataupun bute ini yang bagian tengah-tengahnya datar. Nah, ini ya proses-proses denudasional. Jadi di sini bentuk lahannya itu ya berkaitan dengan proses-proses erosional ya secara umum atau proses pengkikisan lah. Mulai dari perbukitan terkikis, pegunungan terkikis, bukit sisa, bukit terisolasi, dataran nyaris, dan seterusnya. Lalu yang berikutnya bentuk lahan organik. Nah, ini diakibatkan oleh adanya organisme ya. Di sini kita ambil contoh bentuk lahan organik dari pembentukan terumbu karang. Nah, terumbu karang kan kadang-kadang dia juga membentuk pulau-pulau khusus ya, pulau-pulau karang. Itu terbentuk ketika adanya gunung api di dasar laut yang tersingkap ke permukaan, lalu membentuk suatu kawasan yang habitable bagi terumbu karang.
Kemudian nanti bagian pinggir-pinggirnya ini akan ditutupi oleh terumbu karang. Lalu ketika pulau vulkaniknya itu mengalami erosi ataupun proses geomorfologi yang lain, maka terumbu karang ini yang menjadi dominan, menjadi material dominan yang membentuk pulau tersebut. Sehingga nanti dia bisa membentuk yang namanya fringing reef, barrier reef, hingga membentuk atol. Lalu berikutnya bentuk lahan antropogenik. Nah, ini akibat dari manusia ya, seperti adanya reklamasi, pulau buatan, pemotongan lereng, ataupun kota. Ya, kira-kira itu untuk materi berkaitan dengan geomorfologi. Nah, ini untuk bentuk-bentuk lahan. Tadi kan saya jelaskan secara singkat ya, tetapi pada soal-soal geomorfologi, umumnya itu akan banyak bicara mengenai jenis-jenisnya. Jadi kayak misalnya ditanyakan, bagaimana proses pembentukan tanggul alam, atau bagaimana material dari tanggul alam, atau misal mengenali bentuk-bentuk lahan pada fluvial ataupun pada solusional. Jadi teman-teman harus belajar lagi mengenai masing-masing jenis-jenis bentuk lahan ini, seperti itu. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan ya untuk pelatihan pada hari ini. Untuk minggu depan kita akan belajar pada jadwal yang akan diumumkan minggu depan lah. Mungkin Senin atau Selasa nanti jalannya akan dikirimkan oleh admin. Seperti itu. Oke, baiklah dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau tadi agak telat ya. Kalau gitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.